Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Novita Aryani. Saya dari kelas PAI semester 5, kelompok 12. Sedikitnya akan menjelaskan tentang peran guru dan kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum PAI. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa saja peran guru dan kepala sekolah dalam mengembangkan kurikulum PAI, maka sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengembangan kurikulum PAI. Pengembangan kurikulum PAI adalah sebuah kegiatan menghasilkan kurikulum PAI atau proses mengkaitkan satu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum PAI yang lebih baik lagi. Pada kesimpulannya, pengembangan kurikulum PAI adalah penyempurnaan, pelaksanaan, penyusunan, dan penilaian kurikulum PAI. Pengembangan kurikulum PAI pada hakikatnya harus bersifat antisipatif, adaptif, dan aplikatif. Selanjutnya adalah peran guru dan kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum PAI. Tentu saja, guru dan kepala sekolah menjadi faktor yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum PAI. Adapun peran-peran guru dalam pengembangan kurikulum PAI terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama adalah peran guru sebagai implementer atau pelaksana kurikulum. Yang kedua adalah peran guru sebagai adapter atau penyelaras kurikulum, dan yang ketiga adalah peran guru sebagai developer atau pengembang kurikulum, dan yang terakhir adalah peran guru sebagai researcher atau penelitian kurikulum. Komponen yang pertama adalah guru sebagai implementer atau pelaksana kurikulum. Artinya, guru bertugas untuk menjalankan kurikulum yang telah disusun. Misalnya dengan melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan rencana pembelajaran. Yang kedua, menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan materi dan lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang terakhir adalah membantu kesulitan siswa dalam proses belajar mengajar. Dan yang kedua adalah guru sebagai penyelaras kurikulum. Dalam hal ini, guru berwenang untuk menyesuaikan kurikulum dengan karakteristik sekolahnya. Dan ada 3 tugas yang harus dilaksanakan dalam perannya ini. Yang pertama, seorang guru harus dapat memahami karakteristik sekolahnya. Yang kedua adalah seorang guru harus dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir adalah membuat desain kurikulum yang sesuai dengan madrasah dan lingkungan sekolahnya. Komponen yang ketiga adalah peran guru sebagai developer atau pengembangan kurikulum. Dalam hal ini, guru berwenang untuk mendesain kurikulum yang sesuai dengan madrasahnya. Hal ini dapat dilihat dari pembuatan dokumen, misalnya pengembangan silabus, perencanaan pembelajaran atau mulok. Guru pun dituntut untuk aktif, kreatif, dan komitmen dalam membuat dokumen kurikulum PAI. Misalnya dengan cara mengikuti on-house training tentang konsep dasar dan pengembangan kurikulum. Yang kedua, berperan aktif dalam penyusunan standar isi dan standar kompetensi kelulusan. Dan yang ketiga adalah mengembangkan silabus pembelajaran. Komponen yang terakhir adalah peran guru sebagai researcher atau penelitian. Dalam hal ini, guru bertanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum. Misalnya, menguji bahan-bahan kurikulum, menguji keefektivitasan program, menguji strategi dan model pembelajaran. Nah, model yang digunakan dalam penelitian ini biasanya PTK dan Listen Study.
Selanjutnya adalah kinerja kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum PAI. Tentu saja sebagai kepala sekolah harus memahami peran dan tanggung jawab yang akan ia jalani agar kedepannya ia akan dengan mudah menjalankan tugas-tugasnya. Kinerja itu sendiri pada dasarnya merupakan wujud pengetahuan, sikap dan keterampilan yang selaras dengan visi dan misi masing-masing satuan atau jenjang pendidikan berdasarkan kompetensi dasar kepala sekolah. Nah, kepala sekolah juga harus mampu memahami konsep penilaian atau evaluasi. Dalam hal ini, evaluasi lebih cenderung kepada penelitian perilaku guru yang menunjukkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas di sekolah berdasarkan standar kompetensi guru menurut Depdiknas, Departemen Pendidikan Nasional. Yang selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan pemimpin dalam sekolah. Tentu saja dalam hal ini kepala sekolah merupakan faktor penentu utama dari keberhasilan atau kegagalan manajemen sekolah itu sendiri. Nah, menurut Dirawat sendiri, tugas kepala sekolah terbagi menjadi 2 bidang. Yang pertama ada bidang administrasi, yang kedua ada bidang supervisi. Yang akan dibahas pertama kali adalah bidang administrasi. Bidang administrasi tersendiri itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah pengelolaan pengajaran, yakni kegiatan dasar dalam menjalankan tugas pokok. Kegiatan ini berhubungan dengan menyusun program sekolah selama 1 tahun, menyusun jadwal pelajaran, dan yang terakhir adalah mengatur kegiatan penilaian. Selanjutnya ada pengelolaan kepegawaian, yakni berkaitan dengan penyeleksian, pengangkatan, cuti hingga pemberhentian kepada staf sekolah. Selanjutnya ada pun pengelolaan kemuridan. Nah, hal ini pun berkaitan dengan perencanaan dan penyelenggaraan murid baru, pembagian murid, pengaturan organisasi siswa, dan hal lainnya. Adapun pengelolaan gedung dan halaman, tentu saja hal ini menyangkut perencanaan gedung, pengaturan pemakaian hingga rehabilitasi perlengkapan material sekolah. Adapun pengelolaan keuangan berkaitan pada urusan gaji guru dan staf sekolah, urusan uang sekolah, serta usaha-usaha penyediaan bagi penyelenggaraan acara. Adapun yang terakhir yakni pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Hal ini tentu saja bertujuan untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat, menciptakan kerjasama antara sekolah lain dan lembaga sosial lainnya. Bidang yang terakhir adalah bidang supervisi, yakni adalah usaha yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk bertugas membantu guru agar semakin mampu mewujudkan proses belajar mengajar yang baik. Yang terakhir adalah peranan kepala sekolah. Tentu saja dalam hal ini, peran kepala sekolah dalam menggerakkan sekolah memang sangatlah penting. Maka dari itu, perlu kita ketahui ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam rumusan tersebut. Yang pertama adalah kepala sekolah berperan sebagai kekuatan sentral yang menjadi kekuatan penggerakan kehidupan sekolah. Yang kedua adalah kepala sekolah harus memahami fungsi mereka demi keberhasilan sekolah, serta memiliki kepedulian kepada staf dan siswanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.